Halo teman-teman, balik lagi di DST dan kali ini kita kembali mau bahas di episode spesial untuk menemani teman-teman jelang nanti kita akan berlaga di Liga 2 2022-2023. Masih bersama dengan saya Victo, teman-teman, dan kita masih bahas soal evaluasi pemain. Dan di episode pertama atau di episode 41 dari DST kita kemarin bahas soal kiper dan kita akan lanjutkan lagi di episode kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe teman-teman untuk yang baru saja nonton biar lebih semangat bikin videonya. Jadi sambil nunggu dan mengisi kerinduan teman-teman untuk lihat Persipura berlaga lagi, saya coba bikin video untuk bisa mengisi jeda kompetisi ini. Oke, dan selanjutnya kita mau bahas masih dengan skuad Persipura di tahun lalu atau di musim lalu, dan kita mau bahas kali ini dari lini defender atau pemain bertahan. Untuk catatan teman-teman, kalau misal ada yang masih kelewat yang saya bahas, ada nama-nama yang ini belum dibahas, yang ini belum dibahas, yang ini kelewatan, bisa sampaikan di kolom komentar biar nanti saya bahas atau saya susulin gitu ya di episode selanjutnya. Dan di defender kali ini saya mau membahas semua pemain yang pernah terlibat dalam tim Persipura Jayapura di tahun lalu atau di musim lalu, yang kemudian saya mau bahas juga beberapa pemain yang mungkin di tengah musim atau di paruh musim hengkang, yang juga ada beberapa nama yang kita tahu. Nah, kita mulai dari defender atau pemain bertahan. Ada beberapa nama tentunya teman-teman yang bisa teman-teman lihat di layar sekarang. Dan nama-nama ini yang kemudian jadi sedikit banyak bertanggung jawab atas, harus saya katakan, lemahnya pertahanan kita. Karena memang di episode sebelumnya aku bilang kalau sehebat apapun kiper begitu, kunci pertahanan tetap di pemain belakang. Dan ada beberapa evaluasi, dan bukan beberapa sih, harus dievaluasi keseluruhan seperti apa performa dari masing-masing pemain yang sudah ikut berlaga di musim lalu. Kita akan mulai. Teman-teman, yang pertama kita mau bahas soal pemain yang sudah hengkang dari Persipura Jayapura, Henrique Mota. Didatangkan rekomendasi dari pelatih Jackson F. Tiago waktu itu untuk mengisi kekosongan bek tengah asing, di mana diharapkan Mota mampu untuk memberikan pertahanan yang kuat. Tapi kemudian sayang sekali di tengah musim harus berpisah karena memang performanya yang kurang bagus. Di tengah beberapa kali juga sempat cedera, dan Mota sendiri jadi lubang yang cukup besar justru malah ketika Persipura diuji pertahanannya oleh klub lain ketika menghadapi serangan. Sebenarnya dari postur dan juga agility atau ketahanan fisik, endurance-nya bagus, heading-nya juga bagus, tapi Mota ini agak lambat ketika dia menghadapi striker atau pemain sayap yang cepat. Wah, itu sering banget ketinggalan. Jadi mungkin kekurangannya di situ, yang kalau saya lihat di klub-klub Liga 1 2021-2022 kemarin, banyak yang kemudian klub-klub itu punya penyerang-penyerang sayap yang cepat, baik itu penyerang lokal maupun penyerang asing. Jadi ketika sudah posisi terakhir di belakang ada Mota dan entah siapa duetnya, yang biasanya dicecar itu Henrique Mota. Jadi dia selalu ketinggalan kalau untuk urusan speed. Akhirnya di seri 1 banyak sekali gol-gol yang lubang di tengah begitu. Dan dia hengkang di paruh musim, tidak diperpanjang kontraknya begitu, dan menjadi keputusan yang menurut saya cukup tepat supaya kondisi tidak berlarut-larut. Oke, selanjutnya saya mau bahas ada pemain muda, Efraim Awes.
Ini adalah pemain muda yang potensial, nama yang cukup baru, hasil seleksi. Belum banyak kemudian punya menit bermain, tapi punya potensi yang bagus. Asal saya ngelihat Efraim ini sebenarnya masih perlu banyak usaha, masih perlu banyak latihan, masih perlu banyak skill dan kepedean. Itu yang dibutuhkan sama Efraim kalau mau tetap berlaga dan menaruh logo Persipura bintang 4 di dadanya. Sedikit kalau soal Efraim karena tidak banyak penampilan juga yang bisa dibaca atau dilihat. Nah, kita next ke Immanuel Rubiak. Sebelum ke Immanuel, teman-teman, kalau misalnya ada nama-nama yang mungkin sudah keluar, tidak bergabung, atau saya salah menyebutkan, mohon maaf sebelumnya, tapi bisa dibetulkan di kolom komentar. Nah, Immanuel ini juga jarang sekali dapat menit bermain. Beberapa kali, aku agak lupa apakah dia pernah turun atau enggak. Kayaknya pernah sekali dan itu ya tidak berpengaruh signifikan. Sekali lagi anak muda, skuad yang baru, skuad yang masih sangat belia sekali, tapi perlu sama seperti Efraim, perlu jam terbang dan perlu kepedean dan perlu terus berlatih. Kuncinya untuk pemain-pemain muda ketika mau di level tertinggi sepak bola kita harus punya semangat 2-3 kali lebih besar daripada apa yang dilakukan sekarang. Jeda kompetisi ini jadikanlah momen yang pas untuk kemudian upgrade skill ya teman-teman muda. Dan ketika kalian kembali, kalian sudah siap dengan kompetisi yang ada. Di posisi sekarang Liga 2. Kita nggak mau kan lama-lama di Liga 2. So, ini jadi tanggung jawab kita bersama, terutama yang langsung berada di lapangan adalah pemain-pemain muda seperti Efraim dan juga Immanuel. Nah, kemudian selanjutnya ada kakak Ricardo Salampesi. Legend, respect untuk kakak Ricardo. Dan akhirnya di musim-musim terakhir atau di pertandingan-pertandingan terakhir, locker room jadi tempat yang akhirnya dipakai oleh kakak Ricardo Salampesi menguatkan anak-anak muda. Sosok ini yang kemudian dibutuhkan untuk mereka yang masih belum punya jam terbang, tapi kemudian harus berada di Liga 1, kompetisi kasta tertinggi kita. Untuk membakar semangat, membangunkan mereka dari kenyamanan, kemudian memberikan motivasi yang kuat di locker room. Jadi kakak Ricardo Salampesi lebih kepada perannya kemarin di bench dan di locker room. Walaupun beberapa kali turun, tapi pengaruhnya justru menurut saya jauh lebih kuat ketika dia berada di belakang anak-anak muda ini. Itu yang kemudian untuk part 1 ini, defender yang bisa kita bahas teman-teman. Dan untuk siapa yang bertahan, Enrique jelas sudah out. Kemudian Efraim dan Immanuel bisa jadi potensi yang bagus asal mereka membuktikan pada manajemen kalau mereka mau berusaha dan pantas di Persipura. Dan untuk kakak Ricardo Salampesi, saya pikir perannya masih sangat dibutuhkan untuk pemain senior dan memotivasi teman-teman. Tergantung bagaimana kemudian kuota pemain di Liga 2 besok. Apakah kakak Ricardo akan tetap masuk dalam list, atau kemudian misalnya dia tetap masuk list tapi diminta untuk lebih banyak fokus di locker room, membakar semangat teman-teman seperti yang beliau lakukan di seri-seri sebelumnya di Liga 1. Semoga ini bisa jadi referensi dan bisa dinikmati videonya teman-teman. So itu dulu, nanti di part selanjutnya masih kita bahas soal defender karena Persipura cukup banyak menyimpan pemain bertahan di musim lalu. Kita kembali lagi di next episode besok. Terima kasih, semoga suka dengan videonya. Jangan lupa untuk share juga, subscribe, like, dan komen di bawah dan kita bisa diskusi lebih banyak. Oh ya, selamat menjalankan puasa teman-teman ya. Semoga tetap lancar dan bisa membawa keberkahan. Terima kasih. Salam Persipura, salam Merah Hitam. Ciao.